Lantas pengawasan seperti apa yang bisa kita lakukan terhadap pelaksanaan Perda APBD kalau bukunya kita nggak dikasih? Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Nama saya Matur Husairi dari Partai Bulan Bintang. Kegelisahan tadi bisa saya simpulkan bahwa ada dusta di antara kita. 2 tahun saya anggota DPR yang baru. Mohon maaf meskipun kayak gini, saya juga sekolah anggaran, alumni di Fitra. Jadi kalau urusan politik anggaran, urusan nyolongnya birokrasi, insya Allah saya paham. Kenapa kemudian pimpinan? Karena saya nggak bisa menyalahkan gubernur. Gubernur telah menyerahkan APBD itu ke Indrapura. Tapi salinan APBD itu tidak pernah diberikan kepada anggota, padahal kita punya hak yang sama, wewenang yang sama, kewajiban yang sama. Bahkan kita bersumpah atas agama yang sama bagi yang beragama Islam. Lantas pengawasan seperti apa yang bisa kita lakukan terhadap pelaksanaan Perda APBD kalau bukunya kita nggak dikasih? Dan anggaran untuk fotokopi itu kemana, kata Pak Amar tadi? Selain salinan APBD, salinan LHP BPK juga diumpetin. Ini maunya apa? Sejak tahun anggaran 2014, kami waktu itu di Jaringan Kawal Jawa Timur selalu menelisik anggaran dana hibah. Dan temuan itu sejak tahun anggaran 2014 sampai 2018 ada potensi kerugian negara 1,1 triliun. Ditambah dengan anggaran 2019 yang biasanya BPK menyajikan di buku 3, itu malah disajikan di realisasi anggaran. 2,9 triliun dana hibah itu tidak ber-SPJ. Dan anggaran 2020 kemarin dengan vulgar BPK menyampaikan di rapat paripurna temuan terbaru. Tata kelola seperti apa yang ingin disampaikan sebagai kita di zaman sekarang dengan new public management? Kita takut untuk transparan terhadap masyarakat. 2 kesatuan pemerintah daerah antara eksekutif dan legislatif ini tidak perlu ada dusta di antara kita. Saya ingin fokus di hal ini sebenarnya. Refocusing anggaran tahun 2021 yang murni ini, di beberapa kesempatan OPD menyampaikan tidak akan ada refocusing, kecuali pertama untuk perjalanan dinas, mamin, dan alat kantor, termasuk untuk fotokopi segala macam. Bahkan mohon maaf, Ketua DPRD ketika rapat bamus tempo hari yang menghadirkan sekda menyatakan bahwa APBD 2021 yang murni ini aman. Tapi WA yang berseliweran di staf kita yang ngawal ajuan dari hasil reses kita ini mau dikemanakan? Dikepras seenaknya saja. Yang mengusulkan itu kita dari hasil reses. Kita yang tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Kenapa kemudian OPD main seenaknya saja dikepras? Saya mendengar, dan ini perlu klarifikasi, ada hasil konsultasi pimpinan Kemendagri. Ini ada surat dari Mendagri, edaran katanya. Saya nggak tahu edaran ini sebagai regulasi wajib dipatuhi atau tidak. Kemudian tawarannya adalah mengikuti saran Mendagri, tidak mengikuti, atau kita win-win solution. Saya telah membaca Permendagri tentang hibah mulai nomor 32 tahun 2011 sampai ke yang terakhir nomor 99 tahun 2019. Itu nggak ada Pak yang mengatur bahwa reses yang kita kawal ini kemudian tidak boleh melebihi 10% dari PAD kita.
kemudian yang bisa dikelola oleh eksekutif di angka 15%. Tunjukkan kepada saya pasal-pasalnya. Kalau tidak, ayo kita buka semua penerima hibah dari Pemprov Jawa Timur yang jumlahnya 9 triliun ini, kita buka ke publik. Punya siapa itu? Privilege-nya siapa? Ini apa-apaan? Saya disumpah dan saya bertanggung jawab atas sumpah itu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada konstituen saya. Kok tiba-tiba kemudian ada UPD menyatakan kita dipantau KPK? Bos, KPK-nya sudah ada di Surabaya, bos. Kok urusan KPK ditakut-takutin? Sejak tahun anggaran P2SEM kita nggak pernah takut kok. Nah, yang takut ini berarti ada masalah. Yang terakhir ingin saya sampaikan terkait dengan COVID, Pak Wagub dan pimpinan. Pernahkah kita transparan di tahun anggaran 2020? Anggaran kita dikepras sedemikian rupa untuk COVID itu buat apa dan di mana? Termasuk yang 2021. Pernahkah kita mendapatkan penjelasan dari eksekutif termasuk di OPD ketika rapat dengan komisi-komisi? Tidak pernah. Semuanya bicara tentang presentase. Realisasinya kita tidak tahu. Padahal yang saya tahu di kantor gubernur dan di rumah dinasnya itu banyak sumbangan dari pihak swasta. Saya khawatir ini kemudian diklaim menjadi belanjanya eksekutif. Mohon maaf, ini kecurigaan saya. Dan yang terakhir akan saya sambung di paripurna berikutnya tentang 4 gulipat dana hibah di Pemprov Jatim yang larinya ke Madura. Terima kasih.